وأصحابه أجمعين. نوينا تعلم وتعلم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. أساتذة ومشايخ عزني وإياكم الله. Alhamdulillah, pertemuan ke-9 insyaallah hari ini murojaah kita. Sebelumnya kita sudah selesai membahas pembahasan tentang kitab At-Taharah, dimulai dari pembahasan tentang air, pembahagian air, ya kan? Kita bahas At-Tahur, air tahir dan mutanajis. Terakhir kita bahas tentang Al-Awani. Kaitannya adalah karena Al-Awani itu salah satu di antara wasilah atau disebut juga dengan wasilatul majaz atau majaz, wasilah yang majazi atau wasilatul wasail untuk, ya kan, at-taharah. Maka dibahas kemarin itu pembahasan tentang al-awani, ya kan, wadah yang boleh digunakan untuk menjadi tempat berwudu, dan secara umum hukum wadah ya digunakan untuk perabot keseharian. Dan insya Allah pada pertemuan malam ini kita bahas tentang babu asbabi al-hadathi. Baik. Bismillah. Faqala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyaikhina fid dunya wal akhirati. Allahumma amin. Babu asbabil hadathi. Bab menjelaskan tentang sebab hadas. Kata al-hadath, ya, kalau seandainya kita sebutkan secara mutlak, ghalibnya dia mengarah kepada hadas kecil. Jadi disebutkan hadas, maka dia mengarah kepada hadas kecil. Walaupun kata al-hadas itu sendiri mengandung makna hadas kecil dan hadas besar. Tetapi kalau diitlakkan, ghalibnya maknanya adalah hadas asghar atau hadas kecil. Baik. Setelah kita pelajari pembahasan tentang tujuan daripada wudhu, itu adalah mengangkatkan hadas atau memperbolehkan sholat. Ya, salah satu daripada dua ini, yaitu mengangkatkan hadas atau tujuannya adalah istibahatu as-shalah, istibahatu nahwi shalah. Maka untuk memahami raf'ul hadas ini, ya kan, mesti kita pahami juga apa itu hadas. Apa hadas itu sendiri, apa penyebabnya, ya kan? Maka di sini beliau bahas pembahasan hadas terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru beliau bahas tentang rukun-rukun wudu atau fardu-fardu wudu nantinya. Kemudian begitu juga wudu itu ada kalanya yang wajib, ada kalanya yang sunnah. Ya. Kemudian yang mujib terhadap wudu itu, mujib ini adalah faktor yang menyebabkan seseorang itu wajib berwudu itu apa? Apakah semata-mata karena berhadas atau tidak? Faktornya adalah pertama adanya hadas, yang kedua keinginan untuk sholat, ya kan? Maka pembahasan wudhu diakhirkan dan pembahasan sholat diakhirkan karena didahulukan pembahasan mujibnya, yaitu faktor yang mewajibkannya, baru kemudian nanti mujabnya, yaitu sholat, wudhu, dan seterusnya. Kemudian di sini, ya, beliau mengatakan babu asbabil hadath. Di awal-awal pembahasan kita katakan bahwa kata al-hadath itu ada 4 itlaqat. Ada 4 penggunaan makna daripada hadas. Ya, secara istilahan. Yang pertama, ya, maknanya adalah al-amru al-i'tibari yaqumu bi'a'dha'i al-muhdith. Perkara yang bersifat i'tibari, ya, bukan wujudi. Ya, udah kita terangkan kemarin, wujudi itu sesuatu yang ada, yang tampak. Ini buku, ini wujudi sekarang. Ada fisiknya. Tapi hadas itu sesuatu yang i'tibari, yang hanya ada pada zihin saja. Atau i'tabarahu syari, yang ada pada anggota tubuh kita, tapi tidak ada wujudinya. Yang kedua makna daripada hadas itu adalah al-man'u, al-mutarattab ala
al-amri al-i'tibari. Yakninya sesuatu akibat daripada amrun i'tibari ini, yaitu tidak sahnya kita sholat, tidak sahnya kita untuk tawaf, tidak sahnya kita untuk menjadi khatib. Itu yang disebut dengan al-man'u. Ini makna dari hadas yang kedua. Makna hadas yang ketiga adalah asbab. Al-asbabul lati tantahi biha muddatu tuhri. Sebab-sebab yang mana dengannya habislah masa suci. Yang keempat maknanya adalah yaitu al-kharij itu sendiri, nafsul kharij itu sendiri. Sesuatu yang keluar itu. Umpamanya angin, ya kan? BAK atau BAB itu dianggap sebagai hadas sendiri. Nah, sekarang ketika beliau katakan babu asbabil hadas. Kalau seandainya kita maknakan dengan makna yang pertama dan makna yang kedua, yaitu al-amru al-i'tibari atau al-man'u al-mutarattab ala al-amri al-i'tibari, maka idhafah asbab kepada hadas, babu asbabil hadas, ini idhafah hakikiyah dengan makna lam. Bab asbabin lil hadas. Tapi kalau seandainya kita akan maknakan dengan makna yang ketiga, yaitu al-asbab, di sini sudah asbab juga. Babu asbabi asbabi berarti. Maka ya idhafah di sini hanyalah idhafah bayaniyah. Idhafah bayaniyah, yaitu idhafat umum kepada khusus, idhafatul a'am ilal akhas. Maka maknanya adalah asbabun hiyal hadas. Kemudian ya, makna yang keempat itu tidak bisa digunakan di sini, yaitu al-nafsul kharij. Itu tidak bisa kita gunakan dalam penggunaan sekarang. Jadi babu asbabi al-hadas. Jadi tidak bisa kita menggunakan pembahasan tentang nafsul kharij. Nah, tidak bisa dimaknakan di sini. Kemudian selanjutnya, selanjutnya sebahagian ulama itu mentakbirkan dengan istilah babu nawaqidi al-wudu. Babu nawaqidi al-wudu, bab yang membatalkan wudu. Sedangkan beliau mengistilahkan dengan babu asbabil hadas. Sebetulnya dua-duanya sama, yaitu muaddanya, tujuannya, ya, goalnya sama, yaitu menjelaskan tentang apa saja yang menjadi penyebab hadas, apa saja yang membatalkan wudu, sama saja. Yang empat yang akan kita sebutkan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Tetapi kata para ulama dalam syarah-syarah minhaj disebutkan penggunaan takbir dengan kata babu asbabil hadas sebagaimana ungkapan Imam An-Nawawi ini adalah takbirun ahsan. Ini takbir yang lebih baik dari takbir babu nawaqidi al-wudu. Kenapa demikian? Karena kata an-naqdi adalah maknanya raf'u syai'i min aslihi. Mengangkat sesuatu dari asalnya. Jadi seolah-olah kalau seandainya kita katakan babu nawaqidil wudu, bab yang membatalkan wudu. Jadi seolah-olah segala sesuatu sekarang ketika batal wudu kita, maka apapun yang dikerjakan dengan wudu yang tadi, yang sekarang sudah batal, juga ikut batal. Karena makna nawaqid atau makna an-naqid itu secara lughatan yaitu raf'u syai'i min aslihi, mengangkatkan sesuatu dari asalnya. Nah, seperti itu. Seolah-olah perkara yang dibangun atau yang dikerjakan dengan wudhu tadi, maka juga ikut batal. Sholat tadi batal, karena wudhunya juga batal. Nah, gitu. Walaupun dijawab oleh para ulama, ya kan, oleh para ulama yang mengucapkan babu nawaqil wudhu ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan an-naqid di sini bukan an-naqid secara lughatan, tapi an-naqid secara syar'an. Karena naqid secara syar'an yaitu sesuatu yang membatalkan dari waktunya. Ya, sesuatu yang menanggalkan hanya dari waktu itu saja. Artinya kalau batal wudhu sekarang, maka yang tidak sah perbuatan itu hanya sekarang saja, yang tidak ada wudhu. Nah, gitu. Ya kan? Kemudian bisa juga dijawab bahwa sesungguhnya kata an-nawaqid ini sudah menjadi hakikiyah urfiyah dalam dalam permasalahan ini. Maksud hakikiyah urfiyah itu adalah dia sudah menjadi istilah khusus dalam bab, ya kan, yang membatalkan wudhu ini. Maka kita katakan hadas itu ada sebab dan ada asar. Ada sebab yang menyebabkan seorang berhadas, kemudian ada asarnya, ada pengaruhnya yang kemudian
apa yang disebabkan oleh hadas ini. Umpamanya nanti tak boleh memegang mushaf, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh kemudian apa namanya menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, ya, dan yang akan kita sebutkan nanti. Maka ada dua, yaitu sebab dan athar yang akan kita bahas dalam pembahasan babu asbabil hadas ini. Yang pertama yaitu asbabul hadas sendiri, sebab-sebab hadas. Disebutkan dalam matan, hiya arba'atun, yaitu ada 4. Ya, ada 4. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Ya, 4 ini, 3 disebutkan dengan menggunakan ayat Al-Quran. Tidak, maksudnya 4 ini sebagaimana digali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, itu tidak bisa dikiaskan. Tidak ada yang kelima dan tidak bisa dikurang. Tidak ada yang 3 saja. Jadi 4 yang disebutkan oleh para ulama ini itu sudah paten sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah ahaduha khuruju syai'in min qubulihi au duburihi illal maniyah. Keluarnya sesuatu dari kubulnya atau duburnya kecuali mani. Sesuatu dari kubul arah depan, ya, kemaluannya, atau duburnya kecuali mani. Yang kedua adalah, kita baca dulu matannya semuanya. Yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal, hilangnya kesadaran. Kecuali kalau hilang kesadaran itu dengan sebab tidur yang mumakkin maq'adahu, tidur yang posisi tempat duduknya atau penyangga duduknya itu adalah posisi yang mantap, posisi yang oke, posisi yang menempel dengan tanah atau posisi yang menempel dengan tempat duduk. Yang ketiga yang batalkan itu adalah iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati, bersentuhnya atau bertemunya kulit laki-laki dan perempuan kecuali mahram, menurut pendapat yang azhar. Nanti akan kita jelaskan, ada khilaf. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan ibu kita tetap membatalkan wudu. Wal malmusu kalamisin fil azhar, yang menyentuh, yang disentuh dan yang menyentuh sama-sama batal. Menurut pendapat yang azhar, pendapat yang kuat dalam qaul Imam Syafi'i. Wala tandu saghiratun wa sya'run wa sinnun wa dhufrun fil asah. Kalau seandainya anak kecil, rambut, gigi, ya, kuku, maka kalau bersentuhan antara kita menyentuh kuku istri kita, menyentuh gigi perempuan lain, maka itu tidak membatalkan. Yang keempat adalah masu qubulil adami bi batnil kafi, menyentuh kubul manusia, ya, kemaluan manusia dengan batin telapak tangan. Begitu juga yaitunya halaqah duburnya, ya, halaqah duburnya, dan tidak batal kalau seandainya faraj daripada hewan. Ini akan kita bahas malam ini insya Allah ta'ala. Yang pertama yaitu khuruju syai'in min qubulihi. Keluarnya sesuatu dari kubulnya. Maknanya adalah keluarnya sesuatu dari kubul, dari kemaluan orang yang berwudu, yang hidup, ya, yang wadih. Disebutkan oleh para ulama al-hayy al-wadih, yang hidup dan jelas status orangnya, yaitu laki-laki atau perempuan. Nanti akan kita jelaskan. Atau keluarnya sesuatu dari dubur orang yang berwudu, yang hidup, ya, baik seseorang itu wadih, jelas. Maksud jelas di sini adalah laki-laki atau perempuan. Atau dia itu khunsa muskil. Khunsa yang kemudian muskil. Ya, khunsa muskil ini adalah orang yang memiliki jenis kelamin dua, yang kemudian boleh jadi duanya berfungsi, kemudian sulit untuk mengidentifikasi. Maka ini disebut dengan khunsa muskil. Kalau begini kasusnya, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul, dari kemaluan seorang yang sudah jelas statusnya, baik laki-laki atau perempuan, atau dari dubur. Dubur ini di belakang, terserah baik itu dia orang normal atau dia khunsa. Ya, kenapa demikian? Karena dubur itu satu saja. Dubur itu hanya satu saja. Beda kalau seandainya kubul, kemaluan, itu boleh jadi ada kalanya seorang diciptakan dengan dua kubul. Nah, gitu.
Ya kan, yang disebut dengan khunsa muskil. Khunsa muskil. Maka kalau khunsa muskil, ya kan, kalau seandainya keluar apa namanya, dalam pembahasan ini, kalau seandainya keluar sesuatu daripada kubulnya dan itu dua-duanya, bagaimana? Apakah batal atau tidak? Itu akan kita bahas insyaallah taala. Maka baik yang keluar itu adalah najis atau sesuatu yang suci, maka batal. Ya, walaupun yang keluar itu suci, najis atau suci, baik najis atau sucinya itu sesuatu yang biasa keluar atau sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang nadir, yang jarang. Contoh najis yang biasa keluar, ya, baul, ya, BAK, BAB, madhi, ya, ini sesuatu yang sudah mu'tad, sudah biasa keluar, maka batal wudu. Atau najis yang ghairu mu'tad. Apa najis yang ghairu mu'tad? Contoh darah, kan tidak biasa keluar darah. Sekarang keluar darah dari kemaluan seseorang, ya, maka ini membatalkan wudu juga. Atau sesuatu yang suci, baik sesuatu yang suci itu biasa atau yang tidak biasa. Contohnya yang biasa angin, ya kan? Sekalipun dari kubul, angin tapi keluarnya dari kemaluan, ya. Maka ini menjawab pertanyaan nanti, kalau seandainya angin itu keluar dari kemaluan. Ada istilah kentut dari kemaluan atau daripada kemaluan perempuan, faraj perempuan. Bagaimana hukumnya? Sama, tetap membatalkan wudu. Tapi nanti ada rinciannya tentu sebetulnya. Atau sesuatu itu suci, tapi tidak biasa. Contohnya ulat, koin, seorang makan koin, kemudian ketelan koin, kemudian keluar koin. Gitu. Maka tetap membatalkan wudhu. Baik suci maupun najis. Baik yang biasa keluar maupun tidak biasa keluar. Asalkan itu adalah khuruju syai'in. Keluar apapun itu. Ya, maka dia membatalkan wudhu. Bila mengatakan dengan khuruju, beliau tidak mengatakan infisol. Maka makna daripada khuruj ini adalah baik dia terpisah daripada kubul dan dubur kita atau tidak terpisah. Ya, contoh ulat umpamanya. Seumpamanya ada cacing atau ada ulat dan tubuh seseorang kemudian keluar dari kubulnya atau dari duburnya, ya. Kemudian setelah keluar kepalanya, masuk dia lagi ke dalam. Ya, maka ini tetap membatalkan karena sudah ada kata khuruj di sana. Sudah ada proses khuruj. Walaupun tidak ada infisol, karena tidak disyaratkan infisol. Tidak disyaratkan terpisah dia daripada kubul atau dubur kita. Seperti itu. Maka juga batal walaupun dia kembali ke dalam lagi. Ya kan? Maka dikatakan tadi bahwa keluarnya sesuatu dari kubul orang yang berwudu yang hidup, yang wadih. Kenapa dikatakan yang hidup, yang wadih? Pengecualian daripada mayit. Kalau seandainya mayit keluar daripada kemaluan si mayit ini, daripada kubulnya, setelah kita mandikan, keluar najis, keluar benda-benda yang lain, maka tidak diulang untuk mensucikannya lagi. Itu faedah daripada qaid al-hayy tadi. Kemudian al-wadih, ya, al-wadih dikeluarkan, yaitu al-khunsa al-mushkil. Maka kalau seandainya keluar daripada salah satu dua kubulnya, dia punya dua kubul, dua kemaluan, maka tidak membatalkan apa namanya wudhu daripada si khunsa ini. Akan tetapi kalau seandainya keluar dari dua-duanya, ini masuk khunsa muskil ini, dua-duanya berfungsi. Dia punya dua zakar, ya, dia punya dua kemaluan, satu kemaluan, bukan dua zakar, maaf, punya satu kemaluan laki-laki dan satu kemaluan perempuan. Dua-duanya berfungsi dan dua-duanya keluar. Maka kalau seandainya dua-duanya keluar, baru kemudian membatalkan wudhu. Tapi kalau satu saja keluar, nah, tidak membatalkan. Kecuali kalau seandainya beriring, ya kan, satu keluar dari umpamanya zakarnya. Kemudian setelah itu dari kemaluan perempuannya keluar, ya kan, secara beriringan. Maka ini juga membatalkan wudhu, ya kan. Tapi kalau seandainya keluar daripada dubur, maka sudah barang pasti tidak ada khilaf di sini dan tidak ada tafsilannya. Karena dubur itu satu saja, ya kan? Kalau kubul boleh jadi dua. Seseorang yang punya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Itu yang kita sebut dengan khunsa. Maka beliau katakan khuruju syai'in min qubulihi, keluarnya sesuatu dari kubulnya, ya, atau duburnya, kecuali mani. Maka maksud di sini adalah
dikecualikan ya ininya mani yang keluar, dan mani dia itu adalah mani dirinya sendiri dan keluar pertama kali. Ada dua qaidnya yang mesti kita hafal. Yang pertama yaitu mani sendiri, yang kedua keluar pertama kali. Ya, maka ini tidak mewajibkan wudhu tapi mewajibkan mandi. Artinya seorang dalam keadaan punya wudhu sekarang, kemudian tiba-tiba keluar maninya, kemudian itu mani dia maninya sendiri dan keluar pertama kali. Maksudnya pertama kali, bukan kali yang kedua. Ya, masuk kali kedua ini ada kalau seandainya dia suntikkan umpamanya. Ya, nanti kita bahas. Jadi kalau seandainya mani itu keluar dan itu mani dia sendiri, maka seorang ini hanya wajib mandi, tidak wajib wudhu. Nah, bagaimana? Biasanya mani itu kan keluar kalau seandainya berhubungan badan atau dia mimpi basah tentu tidur. Itu kan membatalkan wudhu, ya kan? Atau dengan sesuatu yang lain yang kemudian itu akan membatalkan wudhu juga. Maka ditasawurkan oleh para ulama, maksud daripada keluarnya mani yang mewajibkan mandi tapi tidak mewajibkan wudhu adalah kalau seandainya keluarnya bisa babi nazar atau bisa babi al-tafakkur. Seseorang memandang sesuatu yang haram, kemudian keluar air maninya, ya kan? Berpikir dengan sesuatu yang haram, kemudian keluar air maninya. Maka ini mewajibkan mandi tapi tidak mewajibkan wudhu. Kecuali kalau telah tersentuh dan segala macam. Tentu ini surah yang jarang sekali, ya. Jadi kita katakan mani dia sendiri dan keluar pertama kali. Kalau seandainya seseorang dijimai, ya, seorang dijimai melalui duburnya. Perempuan umpamanya dijimai melalui duburnya. Kemudian setelah dia mandi wajib, keluar mani suaminya umpamanya dari melalui duburnya tadi. Dia dijimai melalui dubur. Kita bukan membahas halal atau haram jima melalui dubur. Itu haram ini. Kita membahas sekarang kalau seandainya terjadi dijimai melalui dubur oleh suaminya. Kemudian tertinggal mani suami di dalam. Kemudian setelah mandi wajib si perempuan ini, setelah mandi wajib kemudian keluar lagi mani ternyata daripada duburnya. Daripada dubur dari belakangnya. Maka wajib dia mengulangi wudhu. Kenapa? Karena ada proses khuruj di sini. Ada proses keluarnya sesuatu daripada salah satu dua jalannya. Nah, gitu. Ya, walaupun itu bukan maninya sendiri. Ya, karena yang dimaksud mani yang tidak membatalkan tadi adalah mani dia sendiri. Nah, sekarang mani orang lain, ya, maka itu membatalkan. Begitu juga kalau seandainya mani dia sendiri tapi keluar di kali yang kedua. Maksudnya sekarang udah keluar maninya umpamanya, diambilnya kemudian disuntiknya ke dalam lagi. Ya, disuntikkan ke dalam lagi kemudian keluar. Maka ini mewajibkan wudhu. Ya, umpamanya ini. Maka ini mewajibkan wudhu. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ya, dalam bab ini, kalau seandainya seseorang punya dua zakar, 3 zakar, 4 zakar, Masya Allah. Andai dia diciptakan dalam keadaan punya lebih daripada 1 zakar, maka ada rinciannya. Pertama, apakah dua-duanya asli atau tidak? Asli ini maksudnya adalah dua-duanya kencing, dua-duanya mengeluarkan mani, gitu. Kalau seandainya tidak asli, tentu yang satu itu nggak ada fungsinya, bentuknya saja serupa, ya, seperti daging tumbuh dan segala macam, gitu kan? Nah sekarang dua-duanya asli, bisa terkencing, dua-duanya bisa mengeluarkan mani, maka apapun ya yang keluar dari salah satu keduanya maka ini membatalkan wudhu, ya, walaupun tidak beriringan, walaupun salah satunya saja maka ini membatalkan wudhu. Ini yang pertama. Kalau seandainya salah satunya asli dan yang lainnya itu tidak asli, zaid, tambahan, nah gitu, maka ada rinciannya. Kalau seandainya yang asli mirip kali dengan yang tambahan ini mirip kali dengan yang asli, maka tidak membatalkan kalau seandainya keluar dari salah satu keduanya. Kenapa? Karena adanya syak di sini. Ada istibah kita. Serupanya yang zaid dengan yang asli, yang tambahan, yang palsu dengan yang asli ini. Maka ragu kita mana sebetulnya zakar yang aslinya. Gitu kan? Maka karena ragu,
maka tidak membatalkan wudhu. Kecuali kalau seandainya dua-duanya keluar, disamakan dengan masalah khunsa tadi. Dua-duanya langsung keluar, maka batal. Ya, batal. Tapi kalau seandainya bisa kita bedakan. Ya, oh yang ini yang asli. Kalau tadi nggak bisa dibedakan, tah yang mana yang asli, tah mana yang palsu. Maksudnya yang tambahan. Nah, sekarang bisa kita bedakan, oh yang sebelah kanan yang asli, yang sebelah kiri tidak asli. Nah, begitu. Bisa kita bedakan. Maka rinciannya dua. Pertama, kalau seandainya yang asli itu yang asli itu juga memiliki kemiripan. Yang palsu, yang zaid, yang tambahan itu juga memiliki ciri-ciri yang sama, bentuk yang sama, ya kan? Bahkan besar yang sama dengan yang asli, maka ini juga membatalkan wudhu kalau seandainya keluar sesuatu daripada salah satu keduanya. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ada kemiripan, jauh beda. Ini satu, umpamanya ukurannya beda, ya kan? Apalagi bentuknya jauh beda juga. Ya udah, maka tidak membatalkan kecuali yang asli saja. Nah, ya kan? Karena kita tahu mana yang asli sekarang bisa membedakan gitu. Kemudian masalah ketiga adalah bagaimana kalau seandainya terjadi sebuah insiden, ya, yaitu tertutupnya salah satu daripada kubul atau dubur kita, ahadus sabila ini tertutup, ya, tertutup lubang itu, kemudian ada lubang baru. Apakah membatalkan wudhu dengan keluarnya sesuatu dari lubang baru ini atau tidak? Nah, ini yang disebutkan di dalam matan, walawin sadda makhrajuhu, andai tertutup, ya, tertutup ini ya, ininya tertutup baru, ya. Tertutup baru ini maksudnya ini kan insadda ini bab mutawa'ah, ya. Maksudnya adalah awalnya aslinya terbuka, kemudian mungkin karena ada suatu insiden terjadilah penutupan umpamanya, ya kan? Lubang yang asli, baik kubul maupun dubur. Lalu sekarang ada lubang baru, ya, umpamanya di bawah pusarnya atau di atas pusarnya. Kemudian keluar sesuatu yang mirip atau yang tidak mirip dengan kencing atau segala macam. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Maka kata beliau, walawin sadda makhraju wan fataha tahta maidatihi. Andai tertutup tempat keluarnya, ya, dan terbuka lubang di bawah pusarnya. Ma'idah ini dimanakan dengan surah, dengan pusarnya. Fa kharajal mu'tad, kemudian keluar sesuatu yang mu'tad, yang biasa. Biasa ini umpamanya air kencing keluar, ya, madhi keluar. Kemudian apa namanya, ghaid keluar, BAB-nya keluar. Bagaimana? Naqadha, maka ini membatalkan. Wa kadza nadirun, begitu juga kalau seandainya yang keluar itu sesuatu yang nadir, seperti ulat keluar dari situ, ya kan? Maka juga batal menurut pendapatnya Azhar. Kita baca matan dulu. Au fauqaha wa huwa munsaddun. Bagaimana kalau seandainya lubang baru itu berada di atas pusar? Sekarang, ya, kemaluan kita tertutup. Kemudian ada lubang baru di atas pusar kita, ya. Atau di bawah pusar, tetapi lubang yang asli terbuka. Fala fil azhar. Maka kalau keluarnya sesuatu dari atas itu tidak membatalkan wudhu, ya, karena dia disamakan dengan muntah. Nah, gitu. Di atas pusar itu dia disamakan dengan muntah. Nah, kita baca penjelasan lebih lanjutnya. Jadi kalau seandainya tertutup salah satu dua jalan, ya, tentu tidak keluar, atau maknanya adalah tidak keluar sesuatu pun daripada dua-duanya, ya, karena ada illat umpamanya, karena ada alasan tertentu, ada sakit atau segala macam. Baik yang asli itu memang betul-betul tertutup atau tidak bisa keluar apa-apa, kemudian ada lubang lain. Jadi tidak disyaratkan di sini adalah memang betul-betul tertutup. Boleh jadi yang asli itu tidak keluar, ya. Jalurnya awalnya di sana, sekarang tidak lagi di sana jalurnya, gitu.
Kemudian terbukalah lubang, ya kan? Maka dalam permasalahan ini ada rinciannya. Kalau lubang yang baru yang ada ini berada di bawah pusar, ya kan? Lalu keluar yang muqtad. Yang muqtad ini seperti baul, seperti ghaid, ya, BAB, BAK, maka wudhu kita batal jazman. Tidak ada khilaf di sini antara para ulama Syafi'iyah. Batal wudhu kita. Kalau di bawah pusar dan yang keluar itu yang muqtad, yang biasa. Ya, baik yang keluar itu, ya, eh, sesuai dengan yang tertutup. Contoh, kalau yang tertutup itu ada kubul, ya, yaitu kemaluan zakar umpamanya. Kemudian dari lubang di bawah pusar tadi keluar baul. Karena baul ini munasib dengan apa yang keluar dari dari kubul. Atau yang tidak munasib, umpamanya kubul yang tertutup. Tapi kemudian dari lubang itu keluar umpamanya, maaf cakap, beraknya, BAK-nya. Nah, begitu. Maka sama saja. Maka ini batal secara jazman, tidak ada khilaf dalam mazhab kita. Afwan, afwan. Ya, yang munasib tadi batal secara jazman. Adapun yang tidak munasib, umpamanya yang tertutup itu adalah lubang zakarnya, kemudian dari lubang yang baru, yang kedua ini ternyata keluar BAB. Beraknya keluar di sini. Berarti sesuatu yang berbeda. Harusnya lubang ini pengganti kemaluan, bukan pengganti dubur. Nah, sekarang keluar sesuatu yang biasa dari dubur. Nah, begitu. Maka menurut pendapat yang mutamat adalah tetap batal, tetapi pendapat kedua mengatakan tidak batal. Ada khilaf di sini. Ini yang pertama. Bagaimana kalau seandainya yang keluar itu sesuatu yang tidak adi, yang tidak biasa? Umpama keluar darah, ulat, koin, dia makan koin atau tetelan koin dan koin yang keluar dari sana, batu dan segala macam, maka ada dua qaul yang menurut pendapat yang azhar tetap batal. Itu yang beliau katakan di sini, wa kadana dirun kadudin fil azhar. Ini yang pertama. Rincian kedua, kalau seandainya lobang yang kedua yang baru muncul itu ternyata di atas daripada pusar, atau dia di pusar itu sendiri, atau di samping kanan atau samping kiri pusar. Artinya yang sejajar dengan pusar. Nah, gitu. Maka ada dua qaul. Ya, menurut pendapat yang azhar, la naqda bil kharij mutlaqan. Tidak batal dengan yang kharij itu mutlaqan. Itu yang beliau katakan, au fawqaha wa munsaddun au tatahu wa munfatiyun fala fil azhar. Maka menurut pendapat yang azhar, pendapat yang kuat daripada aqwal Imam Syafi'i, yaitu tidak batal. Maka dari sini kita pahami bahwa kalau seandainya lubang yang asli, makhraj yang asli itu tidak tertutup. Tadi ada sedikit salah penjelasan saya. Seandainya tidak tertutup, tadi pembahasan kita kalau seandainya dia tertutup, tertutupnya baru. Seandainya sekarang tidak tertutup, ya, seandainya tidak tertutup, kemudian terbuatlah lubang baru, baik di atas maupun di bawah, ya kan? Dan tentu yang asli ini masih berfungsi. Yang asli masih berfungsi. Sekarang ternyata ada lubang baru di bawah pusarnya atau di atas pusarnya. Sedangkan yang asli masih ada. Lalu keluar sesuatu di lubang kedua ini. Yang asli masih berfungsi nih. Nah, gitu. Maka tidak batal sama sekali. Nah, gitu. Karena sekarang pembahasan kita adalah kalau seandainya dari yang asli tidak keluar. Nah, ya, dari yang asli tidak keluar. Berarti kita sepakat bahwa batal uduk kalau seandainya keluar di sana, baik yang mu'tad maupun yang tidak mu'tad. Maka ada beberapa uh, furu' yang kemudian tercabang dari dalam pembahasan ini. Ya. Apa? Yang pertama, ya,
Apakah boleh kita menggunakan tisu atau hajar sebagaimana bolehnya kita menggunakan hajar dalam yang asli? Yang asli tentu di kubur atau dubur kita boleh menggunakan tisu hajar, ya, hajar syar'i ini boleh menggunakannya. Sekarang boleh enggak dalam lubang yang kedua sebagai pengganti ini kita menggunakan tisu juga kalau seandainya keluar kencing dan segala macam? Maka jawabannya tidak boleh, wajib menggunakan air. Ya, wajib menggunakan air. Hajar ini tidak bisa dikiaskan kepada lubang yang lain. Kemudian yang kedua, kalau seandainya disentuh, kalau kita kuburan dubur kita sentuh membatalkan wudhu. Sekarang kalau kita sentuh lubang itu, apakah dia membatalkan? Maka jawabannya tidak membatalkan. Ya, karena dia tidak termasuk kepada madhannatu syahwah. Sesuatu yang kemudian tempat memicu adanya syahwat sebagaimana kuburan dubur. Ya kan? Maka lubang itu tidak demikian, maka tidak membatalkan dengan menyentuhnya. Dan juga dia bukan disebut sebagai faraj secara hakiki. Maka ilat kenapa membatalkan wudhu, kita menyentuh perempuan itu adalah karena ada madhannatu syahwat. Itu kan dalam mazhab Syafi'i ilat. Dalam mazhab lain tidak, menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Ya, Maliki, Hanafi, Hambali itu tidak membatalkan wudhu menurut mereka. Kita menyentuh istri kita tidak batal wudhu, menyentuh orang lain tidak batal wudhu. Karena makna ayat daripada aula mastumun nisaa, maknanya menurut mereka adalah zahir dan hakiki dari ayat itu, yaitu aujamatumun nisa. Yaitu kalau kamu menjimai istri kamu, mewatai istri kamu, menggauli istri kamu, baru batal wudhu. Kalau seandainya hanya menyentuh tidak batal. Imam Syafi'i atau ulama Syafi'i, ya, Syafi'i memandang bahwa ada ilat di sana. Ilatnya kenapa diharamkan membatalkan wudhu dengan jima, ada syahwah di sana. Sebagaimana di sana ada syahwah, maka menyentuh lawan jenis juga ada syahwah. Ada madhannatu syahwah di sana. Maka di sana batal, di sini juga batal. Ya kan? Dan mazhab Syafi'i lebih berhati-hati di sini. Kemudian selanjutnya, permasalahan yang ketiga yang cabang dari permasalahan ini adalah kalau seandainya lobang tadi, ya, dimasukkan di sana umpamanya zakar, ya, apakah itu mewajibkan mandi atau tidak? Sebagaimana pada kemaluan asli dimasukkan zakar, kemaluan asli perempuan bahwa dimasukkan zakar maka mewajibkan mandi. Sekarang yang di lubang baru ini dimasukkan zakar, apakah mewajibkan mandi? Maka jawabannya tidak juga. Kemudian yang keempat, apakah halal kita memandangnya atau tidak? Karena kalau dianggap kemaluan itu haram kita nazar memandang kepada salah satu keduanya atau kepada kedua-duanya. Sekarang apakah dia disamakan dengan kemaluan dalam segi nazar atau tidak? Ya kan? Kalau seandainya dia di atas dari pusar, ya, maka ada dua wajah di sini. Pendapat yang lebih asah adalah tidak diharamkan. Pendapat qila, pendapat yang muqabil daripada asah, yaitu dia diharamkan. Kalau di atas pusar. Tapi pendapat yang kuat tidak diharamkan. Boleh memandangnya. Ya, laki-laki maksudnya di sini. Tentu perempuan tidak boleh. Yang kedua, idza kana tahtaha, kalau seandainya dia di bawah pusar, maka tidak halal memandangnya, ya kan? Sama sekali karena dia bagian daripada aurat. Kita sepakat dia bagian daripada aurat. Bagaimana kalau seandainya dia itu di samping dari pusar? Ya, sejajar dengan pusar. Maka ada dua wajah di sini. Ada juga wajah di sini sebagaimana kalau dia berada di atas. Pendapat yang asal mengatakan tidak haram, pendapat yang muqabilnya mengatakan tidak haram. Kenapa haram? Kenapa demikian? Karena pendapat yang sahih bahwa pusar itu bukan bagian daripada aurat. Jadi aurat itu adalah antara pusar dan lutut. Maka pusar dan lutut bukanlah bagian dari aurat. Maka ketika sholat kalau tampak pusarnya, tampak lututnya, maka tidak membatalkan sholat. Betul tidak begitu? Tapi kalau seandainya tidak tertutuplah antara pusar dan lutut itu, dia itu kan kecil, antara pusar dan lutut itu kecil kali. Wajib kita menutupnya dari segi muqaddimatul wajib. Nanti ada pembahasan. Ya, dari segi muqaddimah wajib, yaitu tidak mungkin tertutup antara pusar dan lutut, kecuali menutup pusar dan lutut itu, maka menutup pusar dan lutut adalah wajib, bukan karena dia aurat. Ya, karena dia menjadi wasilah untuk tertutupnya aurat.
Ini sebab yang pertama yang membatalkan wudu. Sebab kedua yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Apa makna hilangnya akal ini adalah tayaqqunu zawalil aqli. Yakin hilangnya akal. Yakin hilangnya akal, yaitu kesadaran. Baik dengan mabuk, sakit, pingsan, gila, kena sihir, minum obat, ya kan? Fly, narkoba dan segala macam, baik dalam keadaan duduk, tidur, segala macam, maka ini membatalkan wudu. Ya, asalkan kesadarannya sudah hilang sama sekali. Maka ada beberapa tanbihat di sini. Pertama, kalau seandainya ragu, apakah seandainya akalnya sudah hilang atau tidak, ragu dia, ya, maka kita tidak menghukumi batal sucinya. Jadi andai tadi dia ragu, apakah dia hilang kesadaran tadi atau tidak, apakah dia tadi tertidur atau tidak, maka tidak batal wudhunya. Yang kedua, makna daripada akal, ya, ya, makna daripada akal itu adalah otak ini kan, yaitu asifah al-ghariziyah, yaitu sifat al-ghariziyah yang ada, yang menjadi, yang berfungsi sebagai tempat sebuah idrok, tempat sebuah ilmu, tempat kita untuk mengetahui segala sesuatu. Itu yang disebut akal kan. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah at-tamyiz. Yang disebut akal dalam pembahasan ini, zawalul aqli, adalah zawalut tamyiz, hilangnya kesadaran. Jadi tidak mesti hilangnya akal gharizah tadi. Karena akal al-ghariziyah tadi itu hanya hilang dengan sebab gila. Kalau sudah gila seseorang, maka itu hilang ghariziyahnya. Tidak ada lagi alat untuk bisa mengetahui, alat untuk idrak, alat untuk ma'rifah, tidak ada lagi. Yang kita maksud di sini bukan itu. Yang kita maksud dalam bab ini adalah at-tamyiz, kesadaran. Kesadaran ini boleh jadi sebentar, boleh jadi lama. Contoh dengan tidur, minum obat, pingsan, kena sihir, dan segala macam. Ya kan? Kemudian yang ketiga, ya, kalau seandainya seseorang itu mabuk, di awal-awal mabuk itu seseorang itu biasanya, ya, ada tahap sampai dia kepada tahap yang memang betul-betul dia kehilangan kesadaran. Maka ada tahap pertama, ya, dia masih ada perasaan-perasaan sedikit, masih belum hilang perasaan dia itu, tapi sudah mulai nge-fly. Nah, maka di makom ini, dalam posisi ini dia belum batal juga wudhunya. Tapi kalau sudah nge-fly-nya itu naik ke tingkat yang kemudian dia tidak sadar, ya kan, ucapannya sudah tidak bisa dikendalikan, nah, maka ini sudah hilang al-tamyiznya secara kuliah, maka batal wudhunya. Yang selanjutnya, permasalahan tanbihat di sini adalah tidur, kita katakan itu juga menghilangkan kesadaran, menghilangkan adanya at-tamyiz. Tapi ada tafsilan, ya, ada tafsilan. Tafsilan pertama, kalau seandainya dia tidur dalam posisi duduk yang kemudian disebutkan dalam di sini illa nauman mumakkin maq'adahu, yang posisi duduknya itu adalah mumakkin. Mumakkin ini adalah mulsiq maq'adatahu, yaitu dia menempelkan maq'adahnya. Maq'adah ini, mohon maaf, dua penyanggal ekornya, pantatnya, yaitu di kita itu kan ada dua tulang, kanan kiri. Kemudian dilapis oleh daging. Nah, kalau dua-dua itu menempel ke tempat duduk kita di bawah, ya, maka kalau seandainya dia itu berbadan agak besar, ya, berbadan normal atau dia punya badan, sehingga daging dan tulangnya itu menghimpit daripada duburnya. Nah, begini tidurnya, duduknya. Maka ini duduk begini, orang yang normal seperti itu tidak membatalkan wudhu. Ya, dia tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau seandainya dia kurus, kurus sekali umpamanya, kurus, ya kan, sehingga ada renggang antara dua penyangga itu, dua pantatnya, pantat kiri, pantat kanan, ada renggang. Dia duduk ya renggang tengah-tengah itu. Nah, maka ini membatalkan. Jadi syarat daripada duduk mumakin ini dalam mesti orang normal
atau agak berisi, ya kan, yang daging daripada tulangnya itu agak banyak gitu, maka itu tidak membatalkan kalau dia tidur. Walaupun tidurnya memang hilang, memang betul-betul hilang, tak sadar sama sekali, walaupun berjam-jam. Atau dia kurus, umpamanya, ya, kemudian dia kasih, bantalan di situ. Bapaknya kasih tisu kah, kasih apakah, kain kah di situ. Sehingga seolah-olah ada yang menutup. Ya, ada yang menyatukan antara dua penyangga maq'adahnya itu. Dua aliatennya itu. Nah, gitu. Maka juga tidak membatalkan wudhu. Sah juga tidurnya dengan demikian. Walaupun hilang kesadaran. Tapi kalau seandainya tidurnya dalam posisi yang bukan dalam keadaan duduk. Ya, contohnya dalam keadaan menelentang, berbaring, ya, maka atau berdiri, maka ini membatalkan wudhu. Ya, membatalkan wudhu. Dalam berdiri ini ada khilaf mazhab kita, ya kan, berdiri ketika sholat ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak batal dan ada yang mengatakan batal, dan pendapat yang mengatakan batal inilah pendapat yang mu'tamad. Kemudian masalah yang kelima adalah keluar dengan kata tidur adalah an-nu'as. An-nu'as ini adalah muqaddimah tidur. Nu'as ini kan ngantuk, bukan muqaddimah tidur. Nu'as ini ngantuk. Bedanya dengan tidur, kalau seandainya ngantuk itu an-nu'as itu adalah, atau muqaddimatun naum, itu kita masih mendengar orang-orang di sekitar kita. Kita mau tidur umpamanya masih mendengar orang-orang di sekitar kita. Tapi ini terserah, dalam posisi wudhu tidur terserah, dalam posisi menelentang terserah. Tapi dia masih mendengar orang-orang yang berbicara di sampingnya, kanannya. Walaupun dia tidak paham atau dia tidak menangkap apa bicara mereka, tapi masih mendengar. Itu bisa mengganggu kita kan. Kalau posisinya masih di situ, di level muqaddimah tidur atau ngantuk, maka ini tidak dianggap sebagai membatalkan. Karena belum sampai kepada hilangnya at-tamyiznya. Ya. Yang keenam adalah hal ini berlaku bagi kita manusia secara umum. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW tidak batal wudhu beliau dengan tidur. Baik tidur berdiri, menelentang, baik tidur bagaimanapun, tidur Nabi Muhammad tidak membatalkan wudhu. Karena Nabi Muhammad SAW itu yang tidur itu hanya dua mata beliau. Sedangkan qalbu beliau, hati beliau tidak pernah tidur. Itu sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, iltiqa'u, kita selesaikan aja, nanggu. Iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati illa mahraman fil azhar. Yakinnya bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Ya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik bersyahwat maupun tidak bersyahwat. Baik dengan paksaan maupun tidak dengan paksaan. Baik anggota tubuhnya itu yang sehat maupun anggota tubuhnya yang tidak sehat. Baik anggota tubuhnya yang asli maupun anggota tubuh itu yang tambahan. Dan ada tangan palsu, kita butuhkan tangan palsu. Tangan daging berlebih gitu kan. Dia mirip jari. Kadang-kadang di jari itu ada jari berlebih. Dia tidak berfungsi, tidak bisa digunakan apa-apa. Nah gitu. Nah, baik itu maupun yang asli. Nah gitu kan. Maka baik anggota wudhu maupun tidak anggota wudhu, semuanya. Baik yang menyentuh maupun yang disentuh. Ya kan. Tidak ada perbedaan semuanya. Maka batal wudhunya. Baik orang ini anak muda dan orang tua, yang sama-sama tua, laki-lakinya sudah tua bangka, perempuan sudah tua bangka. Baik perempuannya itu jelek, sejelek-jeleknya, ya kan, laki-laki begitu juga. Kita menyentuh perempuan yang sudah tua bangka, yang tidak bisa kita syahwat sama sekali, ya, atau perempuan menyentuh tua bangka yang sudah tidak bisa disyahwati sama sekali, semuanya tetap membatalkan, asalkan disebut laki-laki maupun perempuan, baik menyatu maupun terpisah, baik anggota tubuhnya itu menyatu atau terpisah, baik hidup maupun mati. Ya, baik hidup maupun mayit, ya, maka dia tetap membatalkan wudhu. Ya. Baik yang menyentuh itu adalah orang yang lemah syahwat dan umum semuanya, asalkan laki-laki dan perempuan, maka dia membatalkan wudhu. Maka untuk membatalkan wudhu bersentuhan antara kulit ini ada beberapa syarat. Ya, setidaknya ada 4 syarat. Syarat yang pertama yaitu memang yang bersentuhan itu antara dua kulit. Ya, dan kita yakin kalau seandainya ragu, tadi umpamanya ngasih uang ketika
bayar angkot umpamanya atau Maxim dan segala macam, kita kasih uang ke orang atau ketika belanja. Tadi menyentuh tangan dia atau menyentuh plastik atau apa tadi ya? Rasa-rasa ada menyentuh, tapi ragu, tidak ada keyakinan, maka tidak batal wudhu. Karena syaratnya di sini adalah yakin betul kulit kita bersentuhan dengan kulit orang yang berbeda jenis dengan kita. Yang kedua, bersentuhan dengan kulit, bersentuhan dengan kulit. Maka beliau katakan dalam matan, wala tanqudu saghiratun wa sya'run wa sinnun wa dhufrun fil asah. Maka kalau seandainya bersentuhan itu bukan dengan kulit, ya, yang basyarah ini maknanya adalah zahirul jildi. Ya, ininya kulit bagian luar. Jadi yang disebut dengan basyarah, iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ah, kulit bagian luar. Maka kalau seandainya umpamanya seorang dibelah tangannya, dibelah kulitnya, ada dagingnya, bersentuhan kita dengan daging perempuan itu, kita sentuh daging perempuan, ya, atau kita sentuh tulangnya, maka tidak membatalkan wudhu. Karena yang disebut dengan basyarah itu adalah zahirul jildi, kulit bagian luar, ya, kulit bagian luar. Begitu juga menyentuh rambut, ya, walaupun bersyahwat disentuh rambutnya, walaupun bersyahwat, maka tidak membatalkan, ya. Maka dikeluarkan kalau seandainya menyentuhnya dengan pembatas. Walaupun dengan syahwat maka tidak batal. Walaupun pembatas itu tipis sekali. Bahkan walaupun terasa sama dia hangatnya badan si lawan jenis ini. Umpamanya dia menyentuh dengan apa namanya? Dengan pembatas umpamanya tisu yang tipis sekali atau yang ada plastik kecil yang tipis sekali. Kita sentuh bersalaman dengan dia, itu masih terasa hangat kulit orang itu umpamanya, maka ini tidak batal. Walaupun dia menyentuh dengan syahwat, tidak batal. Ya kan? Karena tidak adanya pertemuan antara kulit dengan kulit. Karena yang dimaksud di sini adalah pertemuan antara kulit dengan kulit. Kemudian selanjutnya adalah antara laki-laki dan perempuan. Maka kalau antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atau khunsa dengan khunsa, ya, atau laki-laki dengan khunsa, atau perempuan dengan khunsa, tidak batal wuduknya. Ya, tidak batal wuduknya. Kita bersentuh dengan khunsa, tidak batal. Karena ada kemungkinan dia laki-laki. Perempuan begitu juga bersentuh dengan khunsa tidak batal. Karena ada kemungkinan dia perempuan. Nah, gitu. Mesti yakin dia laki-laki, mesti yakin perempuan, baru batal wuduknya. Tadi bersentuhan kita pas jalan, tadi menyentuh itu laki-laki atau perempuan kita sentuh, ragu, maka tidak batal. Siapa yang dimaksud dengan az-zakar, laki-laki di sini? Yaitu man balagha haddan yushtaha li dawati tiba' as-salimah. Seseorang yang sudah mencapai usia atau batas yang bisa disyahwati oleh orang normal. Ya, jadi yang dimaksud dengan laki-laki dewasa di sini atau menyentuh antara laki-laki dan perempuan di sini adalah tidak disyaratkan balik. Jadi walaupun seseorang itu belum balik, kalau kita sentuh dan dia ternyata sudah sampai ke batas bisa disyahwati. Ada anak-anak itu umpamanya usia 10 tahun badannya udah besar. Kemudian udah menunjukkan ciri-ciri mau akan apa namanya balik atau belum balik sama sekali. Belum balik. Ya, tapi badannya mungkin udah besar dan segala macam, maka ini membatalkan wudhu. Nah, membatalkan wudhu. Mungkin kelas 1 SMP, anak perempuan ini belum haid dia, belum menstruasi, ya kan? Kan macam-macam, ada yang mungkin kelas 3 SMP atau kelas 2 SMP. Ini kelas 1 SMP dia belum keluar haidnya, tapi sudah sampai ke batas yang bisa disyahwati oleh laki-laki normal, gitu. Maka tetap batal wudhunya dengan menyentuh laki-laki ini atau perempuan ini, ya kan? Laki-laki untuk perempuan, ya perempuan untuk laki-laki, gitu maksudnya. Sama, perempuan begitu juga, laki-laki begitu juga. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada mahramnya. Tidak ada mahram. Mahram ini maknanya adalah orang yang haram, perempuan yang haram kita nikahi, ya, haram selama-lamanya dengan sebab yang mubah, tidak karena kehormatan perempuan tersebut. Ya, la li hurmatiha. Apa maknanya kita jelaskan. Jadi mahram ini ada mahram, ya, yang dimaksud di sini adalah mahram dengan sebab nasab dan mahram, ya, mahram dengan sebab nasab semuanya. Yang 7. Ya, siapa itu? Ibu,
kita, saudara kita, ibu kita, saudari kita, bibi kita, baik bibi dari saudari ayah atau saudari ibu, kemudian anak kita, kemudian siapa lagi? Ponakan kita, dari saudara atau dari saudari kita. Yang 7 ini disebut dengan mahram kita. Bersentuhan dengan mereka tidak batal. Disamakan dengan demikian kalau seandainya mahram dengan sebab persusuan. Nah, 7 itu juga. Ya, mahram dengan sebab persusuan kan 7 juga. Kalau seandainya istri saya ya menyusui anak perempuan, maka anak perempuan ini bagi saya seolah-olah adalah anak, dan dia menganggap saya seolah-olah adalah ayahnya. Maka dia bersentuhan dengan saya tidak batal. Dengan anak laki-laki saya menjadi saudaranya, bersentuhan tidak batal. Dengan saudara saya begitu juga, ya menjadi pamannya. Dengan siapa lagi? Dengan istri saya menjadi ibunya. 7 orang yang kita sebutkan tadi. Nah, begitu. Ya. Bagaimana kalau seandainya mahram dengan sebab pernikahan? Mahram dengan sebab pernikahan itu kan cuman ibu kita, ya ibu istri kita umpamanya. Ibu istri kita, kemudian anak daripada istri kita. Kalau kita menikahi janda umpamanya, dia punya anak, ya maka ini mahram. Ini mahram. Maka dua-duanya adalah mahram bagi kita dan tidak batal bersentuhan dengan ibu mertua. Sekalipun setelah itu kita ceraikan istri kita walaupun belum dukhul. Jadi saya umpamanya dikatakan saya terima nikah anak bapak fulana binti fulan dan segala macam, ya kan? Setelah diterima itu langsung dikatakan diceraikan istrinya ini. Maka ibu dari perempuan ini tetap menjadi mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya bagi dia. Ya, haram dia nikahi dan tidak batal bersentuhan, tidak batal duduk bersentuhan dengan dia. Ya. Kalau seandainya dia punya anak, si perempuan ini punya anak, kita menikahi janda, maka anak ini menjadi mahram bagi kita kalau kita sudah dukhul dengan istri ini. Dukhul dengan ibunya. Tapi kalau seandainya belum dukhul dengan istri ini, kemudian kita ceraikan. Menikahkan, anaknya cantik pula, lebih cantik pula anaknya. Ceraikan, umpamanya ibunya ini, menikah dengan anaknya boleh. Nah, tapi kalau sudah dukhul dengan seperempuan ini, maka anaknya otomatis menjadi mahram bagi kita, tidak boleh dinikahi dan tidak batal uduk bersentuhan dengan dia. Begitu juga istri ayah kita. Berarti ibu tiri kita, istri ayah kita. Kemudian istri anak kita, menantu kita. Maka itu juga mahram semuanya bagi kita, tidak batal bersentuhan dengan mereka. Kita katakan tadi haram mu'abbad, haram selama-lamanya. Mengeluarkan haram yang mu'akkad. Kalau haram mu'akkad itu batal bersentuhan dengan dia. Haram mu'akkad ini adalah orang yang tidak boleh kita nikahi, tapi sementara saja. Umpamanya saudari daripada istri kita. Boleh tidak menikahi dia? Haram. Apakah selamanya? Tidak. Selama hanya terbatas sampai kalau seandainya istri kita ini masih menjadi istri kita. Tapi istri ini sudah kita ceraikan. Atau istri ini meninggal. Boleh disambung. Boleh kita nikah dengan adik dia atau kakak dia. Nah gitu. Ya, boleh. Haramnya saudari istri kita atau ponakan istri kita juga tidak boleh kita nikahi. Bibi dia juga nggak boleh. Karena nggak boleh menghimpunkan antara bibi dan ponakan, antara dua orang saudari, wa antajma'u bainal ukhtaini, ya. Tidak boleh. Ya kan? Haram untuk dinikahi, tapi haramnya bukan mu'abbad, haramnya mu'aqqad. Haram mu'aqqad ini tetap batal bersentuhan dengan mereka. Bersentuhan dengan kakak ipar kita, dengan adik ipar kita, itu batal. Ya, tapi haram dinikahi. Kemudian kita katakan dengan sebab mubah. Dan kita katakan yang disebut mahram itu adalah perempuan yang haram dinikahi, haram mu'abbad dengan sebab mubah, tidak karena hurmah perempuan ini. Apa maksudnya dengan sebab mubah? Dikecualikan dari sebab mubah ini adalah dengan sebab mahram dengan sebab yang tidak mubah. Umpamanya watok syubhah. Ya, watok syubhah ini adalah mewatoi perempuan yang kemudian tak sengaja kita mewatoi. Masuk ke apartemen, kita kira ini kamar kita, mirip semuanya. Kemudian mewatoi perempuan, kita kira istri kita. Ternyata orang lain. Setelah hidup lampu, ternyata orang lain. Tetangga dan segala macam.
Ini perbuatan ini tidak dikatakan halal, ya, dan tidak dikatakan haram juga. Tidak bisa kita katakan ini halal, karena kalau dikatakan halal boleh diulang lagi. Tidak dikatakan haram karena kita tidak tahu bahwa ini ternyata adalah tetangga atau ini adalah perempuan lain. Nah, ini tidak dikatakan halal. Ini namanya watok syubhah. Kalau seandainya kita mewatoi perempuan ini, ya, maka ibu perempuan ini haram bagi kita, ya, untuk menikahinya. Dan anak dari perempuan yang kita wato ini, ya, dia andai dia punya anak umpamanya, maka juga haram kita menikahi selama-lamanya. Tapi bukan dengan sebab mubah. Dan dengan sebab apa? Dengan sebab wato syubhah. Sedangkan wato syubhah itu la yusofu bil halli wala bil hurmah. Tidak dikatakan mubah, tidak dikatakan halal, tidak dikatakan haram. Nah, gitu. Ya. Maka dua-dua ini dianggap ajnabi sehingga batal wudhu kita. Nah, ya, batal wudhu. Ibu perempuan itu haram kita nikahi. Anak perempuan itu haram kita nikahi. Tetapi kalau bersentuhan tetap batal. Kenapa? Karena mahram mu'abbadnya bukan dengan sebab mubah, bukan dengan sebab pernikahan, tapi dengan sebab wato syubhah. Kemudian la li hurmatiha, kita katakan tadi setiap perempuan yang haram dinikahi, ya, haram selama-lamanya, haram mu'abbad dengan sebab mubah, bukan karena hurmah perempuan itu. Dikecualikan dari ini adalah bukankah rumahnya adalah yaitu istri-istri dari Nabi Muhammad SAW. Maka perempuan ini diharamkan untuk menikahi mereka untuk selama-lamanya bukan karena hurmah perempuan itu, perempuan mahram, ya. Bukan karena hurmahnya ibu-ibu istri Nabi, tapi karena hurmahnya Nabi SAW. Karena menodai itu. Kalau kita nikahi istri-istri Nabi setelah belum meninggal, itu menodai Nabi itu. Maka tidak boleh bagi siapapun menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal. Itu tidak boleh. Ya. Maka dengan demikian kita tahu bahwa istri itu adalah bukan mahram. Istri itu bukan mahram. Karena mahram itu seorang yang haram kita nikahi. Istri bukan mahram. Boleh kita menikahi, boleh kita mewatoinya. Maka istri bukan mahram bagi kita. Maka pengucapan selama ini di Indonesia itu kurang tepat. Ya, belum muhrim, belum mahram, belum mahram. Itu tidak betul. Menikah itu tidak menjadikan kita mahram. Menikah itu tetap ajnabiyat, ya kan? Tetap ajnabiyat, tapi ada hukum-hukumnya begitu. Jadi bukan mahram. Kemudian ada beberapa tanbih di sini. Terakhir insya Allah tak baca lagi. Ya. Pertama, andai kita ragu, ya, tentang mahram, apakah ini mahram kita atau tidak? Ya, contoh, di kampung ini atau di rumah ini atau di dusun yang kecil ini ada mahram kita di sana. Tapi kita tidak tahu yang mana. Umpamanya ada perempuan yang pernah disusukan oleh ibu kita, baik banyak maupun sedikit, bercampur dengan ajnabiyat di sana. Ya, baik orang itu banyak atau sedikit. Nah, ini bagaimana caranya? Pertama, kalau seandainya kita sentuh lebih daripada mahram kita, ya, lebih daripada mahram kita. Umpamanya mahram kita, kata ibu, cuma 5 orang. Kita sentuh 6 orang di sana, maka batal. Otomatis batal wudhu kita. Tapi kata ibu kita, di sana itu ada 5 orang perempuan yang ibu susukan. Kemudian kita sentuh hanya 5 orang saja, maka tidak batal wudhu kita. Nah, tapi kalau sudah 6 orang, maka sudah pasti yang keenam, ya, salah satu dari mereka itu bukan mahram kita. Nah, gitu. Kemudian permasalahan kedua, batal ini adalah sesuatu yang disebut dengan perempuan. Batal wudhu ini dengan menyentuh sesuatu yang disebut dengan perempuan. Sekalipun sesuatu itu adalah anggota tubuh perempuan yang terpisah. Umpamanya tangannya terpisah atau jari terpisah. Ya. Bagaimana? Kalau seandainya hanya tangan yang terpisah atau anggota tubuh yang terpisah, maka ini tidak batal. Afwan, salah sih. Maka tidak batal. Kecuali kalau seandainya umpamanya perempuan itu dibelah dua. Naudzubillah. Perempuan dibelah dua umpamanya. Maka apakah batal atau tidak? Maka kita katakan apakah ini sudah masih disebut perempuan atau tidak? Tidak lagi. Sudah terbelah di sekarang.
maka tidak batal. Tapi kalau seandainya dibelahnya itu secara arden, ya, horizontal begini, dibelahnya, pinggangnya masih ada badannya di atas ini. Pinggang ke atas masih ada. Kaki ke bawah masih ada. Pinggang ke bawah masih ada. Maka batal. Kenapa? Karena masih disebut dengan perempuan ini. Masih tinggal nama mar'ahnya. Jadi yang menjadi patokan di sini adalah nama mar'ah, nama perempuan. Kalau masih disebut perempuan, maka batal. Ya kan? Baik dia hidup maupun meninggal. Tapi kalau seandainya sudah potongan, maka ini bukan perempuan lagi, sudah potongan ini. Kecuali kalau potongan setengah, masih kita sebut perempuan ini. Gitu kan. Kemudian sebab yang keempat, yang kemungkinan ini kita bahas yang terakhir, besok kita lanjut yang kelima, atau sampai sini aja dulu. Ya sampai sini kayaknya panjang takutnya. Sudah ini pun udah terlampau panjang kita bahas. Besok kita bahas tentang sebab yang keempat dan sebab yang kelima, dan kita selesaikan sampai akhir insyaAllah ta'ala. Jadi, sebelum kita tutup ada persoalan daripada asatidz, masyayikh sekalian. Silakan. Kalau tidak ada, insyaAllah kita lanjutkan pertemuan ini besok, ya kan? Kita selesaikan pembahasan tentang asbabul hadath, dan kalau ada waktu kita lanjutkan ya ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu athar, dan insyaallah ada waktu. Wallahu a'la wa a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi